Adlink, satu brand yang udah lama banyak yang request tapi baru kesampaian di tes hari ini, bre. Minggu lalu kita udah ngeliat hasil pengetesan Silicon Power, satu brand yang websitenya bagus tapi ternyata SSD-nya tidak sebagus websitenya. Nah, hari ini Adlink ternyata juga punya website yang gak kalah bagus, bre. Bahkan bukan cuma website, dia juga punya official store di Tokopedia. Cuma kemarin waktu saya cek, tokonya udah lama gak aktif. Nggak tahu kenapa ya. Nah, cuma kalau kita lihat di websitenya, produk yang mereka tawarkan hanya storage drive dan itu pun flash storage semua. Dan ini adalah sesuatu yang sudah sangat umum sekarang. Perusahaan dadakan bikin SSD, flash disk, sama RAM. Mungkin gampang kali bikinnya ya. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah seperti biasa varian termurah Adlink S20 dengan kapasitas 120 GB. Saya beli dengan harga 180.000, hampir sama seperti Silicon Power A55 minggu lalu yang hancur kualitasnya. Dari spek yang tertulis di websitenya nggak ada yang spesial, read write-nya standar dengan TBW juga tidak tercantum, tapi ada keterangan garansi 3 tahun. Cuma kalau official store-nya nggak aktif, klaim garansinya kemana ya? Udah, dipikir nanti aja masalah garansinya, sekarang kita rusak dulu aja SSD-nya. Dimulai dari initial speed test yang hasilnya cukup bagus. Read-nya hampir mendekati 550 dan write-nya juga hampir mendekati 500 MB per second. Cukup kencang. Kemudian stress testnya bisa diawali dengan baik juga. Di sini kita lihat sensor temperaturnya jalan. Banyak SSD yang kita tes sensornya nggak jalan, tapi justru karena sensornya bisa dilihat ini ya, jadi deg-degan karena temperaturnya langsung merah, bre. Terekam temperatur tertinggi bisa mencapai 73 derajat Celcius. Kemudian yang bikin deg-degan berikutnya adalah sensor health-nya juga jalan. Baru 1 jam dites, keisi baru 2 TB lebih dikit, health-nya udah turun ke 99% dan terus turun teratur. Dimana pada sekitar jam ke-20 health-nya udah jadi 86%. Tapi speednya masih stabil banget dan saat itu udah keisi lebih dari 32 TB. Di sekitaran jam ke-25 saat SSD udah terisi lebih dari 41 tera, saya lakukan speed test dan hasilnya pada preset 1 GB masih normal, tapi untuk 4 dan 8 udah turun. Saat itu health-nya udah ada di angka 82%. Wah, udah mau menyerah kayaknya ini ya. Yaudah, kita lanjutin lagi aja stress testnya dan di sini masih tetap agak gimana gitu ya, ngelihat temperatur 73 dan merah. Cuma speednya di sini masih stabil banget seperti tanpa hambatan sama sekali. Sampai milestone pertama 60 TB bisa dilalui dengan mudah di sekitar jam ke-37. Saat itu health-nya udah menunjukkan angka 74%. Kondisi stabil ini berlangsung terus sampai SSD-nya berhasil melewati 100 TB di sekitar jam ke-61. Saat itu health-nya udah 56% tapi speed-nya masih stabil juga. Kalau persen health ini benar, harusnya SSD-nya akan mati di kisaran 200 TB. Tapi ternyata 2 jam kemudian saat baru nambah 2 TB, health-nya naik malahan jadi 74%. Tapi ternyata dibarengi dengan nyawa SSD-nya yang sepertinya habis. Speed-nya drop dan nggak bisa naik lagi. Saya baru bisa lakukan speed test sekitar 11 jam kemudian dan confirm ternyata speed-nya udah hancur di semua preset. Jadi tesnya saya akhiri. Oke, Adlink S20 yang luar biasa sebenarnya. Speednya selama stress test sepanjang pengujian itu stabil banget. Walaupun tadi untuk speed testnya di kisaran 30-an terabyte ya, itu speednya udah mulai turun. Tapi dengan harganya 180.000, endurance dan performance-nya ya sama sekali nggak spesial. Karena ada banyak sekali SSD yang jauh lebih murah yang udah kita tes, yang punya endurance dan juga speed yang jauh lebih bagus. Untuk skornya, endurance karena bisa lebih dari 100 terabyte, Adlink bisa dapat 2. Sedangkan untuk speednya saya hanya bisa kasih 3 karena di 30 terabyte udah KO untuk speed testnya. Total skornya 5. Cuma dengan harganya yang cukup mahal, maka price versus performance-nya nggak terlalu bagus. Kalau kamu pengen lihat kompilasi hasil pengetesan semua SSD yang sudah dilakukan di channel ini, kamu bisa cek aja langsung spreadsheet-nya saya share di bawah. Tinggal klik dan bisa kamu lihat hasilnya seperti apa untuk di-compare semuanya. Dan udah itu dulu aja. Sepertinya minggu depan juga akan jadi episode terakhir penyiksaan SSD di tahun ini. Kira-kira apakah akan berlanjut di tahun depan? Kita bahas nanti aja. Kita ketemu lagi minggu depan.